Rusia merupakan negara terluas di dunia, dengan luas wilayah sekitar 17 juta kilometer persegi yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara. Negara ini membentang di 11 zona waktu dan memiliki jumlah penduduk sekitar 143 juta jiwa. Selain luas wilayahnya yang sangat mengesankan, Rusia juga dikenal dengan kekayaan budaya dan keberagamannya. Salah satu aspek penting dari keberagaman ini adalah adanya komunitas Muslim yang cukup besar. Islam di negara ini merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks. Pada tahun 2025, diperkirakan akan ada sekitar 25 juta Muslim di Rusia. Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di Rusia selama berabad-abad dan merupakan tonggak penting dalam keragaman budaya dan sejarah negara ini. Keragaman ini tidak hanya memperkaya budaya, tetapi juga mempererat hubungan antar warga negara. Komunitas Muslim di Rusia telah berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari seni, musik, sastra, hingga politik dan ekonomi. Saat ini, pemerintah Rusia di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin memiliki pendekatan yang kompleks terhadap komunitas Muslim. Di satu sisi, Islam diakui sebagai salah satu agama tradisional Rusia yang merupakan bagian dari warisan sejarah negara ini. Pemerintah Rusia telah mensubsidi pembangunan masjid dan pendidikan Islam, serta mendorong imigrasi dari negara-negara bekas Uni Soviet dengan mayoritas Muslim. Presiden Rusia, Vladimir Putin, memiliki pandangan yang cukup positif terhadap komunitas Muslim di Rusia. Dalam beberapa kesempatan, ia memuji kontribusi Muslim dalam memperkuat persatuan dan ketahanan negara. Ia juga mengakui bahwa Muslim adalah bagian alami dan organik dari masyarakat Rusia, dan menekankan bahwa kontribusi mereka sangat penting dalam menjaga persatuan dan harmoni di negara itu. Tidak mengherankan bahwa Muslim di Rusia merasa aman dan nyaman di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan sering mengutip ayat-ayat dari Al-Quran dalam pidatonya di Rusia. Священного Корана, где сказано: «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями». Воистину, Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Muslim tersebar di kota-kota besar seperti Moskow, Saint Petersburg, dan Kazan, serta di berbagai wilayah dalam Federasi Rusia, seperti Karachay, Chechnya, Kabardino-Balkaria, Bashkortostan, Tatarstan, Ingushetia, dan Republik Dagestan. Namun, populasi Muslim yang paling dominan ada di Chechnya dan Dagestan. Di Chechnya sendiri, mayoritas penduduknya adalah Muslim, dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Sementara di Dagestan, jumlah penduduk Muslim juga sangat besar. Mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni yang menganut mazhab Hanafi. Hampir 100% penduduk di wilayah ini beragama Islam. Di seluruh Rusia, terdapat lebih dari 3.000 madrasah yang tersebar di berbagai daerah, yang berperan penting dalam pendidikan Islam dan pelestarian budaya Islam di negara tersebut. Madrasah-madrasah ini berperan penting dalam pendidikan agama, dari pengajaran dasar hingga membimbing generasi muda Muslim di Rusia untuk menghafal Al-Quran. Tidak hanya itu, masjid juga tersebar di seluruh Rusia, baik di kota besar maupun di pedesaan. Jumlah masjid di Rusia meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini terdapat lebih dari 7.000 masjid di seluruh negeri. Peningkatan ini mencerminkan kebangkitan Islam di Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Salah satu masjid yang terkenal adalah Masjid Katedral Moskow, yang terletak di ibu kota Rusia, Moskow. Masjid ini dapat menampung hingga 10.000 jamaah dan merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di negara tersebut. Kedua adalah Masjid Kulsarif, yang terletak di Kazan, Tatarstan. Masjid ini memiliki 6 menara dengan ketinggian 55 meter. Masjid Nabi Muhammad, yang merupakan masjid terbesar di Rusia, terletak di kota Shali, Chechnya. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 2 Agustus 2019 dan dapat menampung hingga 30.000 jamaah. Masjid ini memiliki desain yang megah, dengan marmer berkualitas tinggi yang sama dengan yang digunakan di Masjidil Haram di Mekah. 4 Masjid Biru, juga dikenal dengan Masjid Soekarno, terletak di kota Saint Petersburg. Masjid ini memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Indonesia, terutama dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pada tahun 1956, dalam kunjungan bilateral ke Rusia, Presiden Soekarno mengunjungi kota Saint Petersburg dan melihat bangunan kubah biru yang ternyata adalah masjid.
Pada saat itu, masjid tersebut telah dialihfungsikan menjadi gudang oleh pemerintah Uni Soviet. Melihat hal tersebut, Presiden Soekarno meminta pemimpin Uni Soviet untuk mengembalikan fungsi masjid ini sebagai tempat ibadah. Permintaan tersebut dikabulkan, dan sejak saat itu masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Soekarno oleh masyarakat setempat. Masjid ini dibangun dengan granit berwarna biru dan toska, serta memiliki 3 lantai yang dapat menampung hingga 7.000 jamaah. Saat ini, masjid ini menjadi salah satu tujuan wisata utama bagi diaspora Muslim dan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Saint Petersburg, Rusia. Masjid-masjid ini menjadi sangat aktif dan ramai ketika bulan suci Ramadan tiba. Suasana ibadah terasa semakin hikmat dengan berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sepanjang bulan yang penuh berkah ini. Yuk, eksplor suasana Ramadan hingga perayaan Idul Adha di Rusia. Pemirsa jejak media yang budiman, suasana Ramadan di Rusia memiliki keunikan tersendiri. Meskipun negara ini dikenal dengan iklimnya yang dingin, umat Islam di sana tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sangat antusias. Di Rusia, durasi puasanya cukup panjang, yaitu lebih dari 18 jam setiap harinya. Meskipun menghadapi tantangan ini, umat Islam tetap menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, menjadikannya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Selama bulan suci Ramadan, masjid-masjid di Rusia menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Banyak umat Islam datang dari seluruh penjuru kota untuk beribadah dan mengikuti kegiatan keagamaan, seperti kajian agama dan tadarus Al-Quran. Selain itu, berbagai kegiatan amal juga dilakukan, seperti menyediakan makanan untuk berbuka puasa di masjid dan pengumpulan donasi untuk anak yatim dan orang yang membutuhkan. Ramadan membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim di Rusia, yang mana mereka lebih fokus pada pertumbuhan spiritual, introspeksi, serta memperbanyak ibadah dan sedekah. Salah satu kegiatan yang paling dinantikan selama Ramadan adalah iftar bersama, atau berbuka puasa bersama yang luar biasa. Rusia menggelar salah satu acara iftar bersama terbesar di dunia, yang dihadiri oleh lebih dari 12.000 umat Muslim. Tradisi ini sangat dinantikan oleh masyarakat di berbagai wilayah Rusia, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Masjid dan komunitas Muslim di Rusia sangat sibuk menyiapkan makanan untuk berbuka puasa bersama-sama. Setiap masjid selalu menyiapkan hidangan iftar untuk para jemaah. Hidangan ini seringkali merupakan makanan tradisional Rusia dan Timur Tengah, seperti sup, nasi, pilaf, kebab, dan berbagai jenis roti. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, masjid-masjid di Rusia menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti ceramah, studi Islam, dan pembacaan Al-Quran. Kegiatan ini menciptakan suasana yang lebih hikmat dan bermakna bagi umat Islam yang sedang berpuasa. Setelah azan maghrib terdengar, umat Islam berbuka puasa bersama dengan hidangan yang telah disiapkan. Setelah itu, mereka melanjutkan ibadah dengan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Selama bulan suci Ramadan, sholat tarawih dilaksanakan setiap malam hingga akhir Ramadan, menjadi bagian penting untuk meningkatkan spiritualitas dan kebersamaan. Saat Ramadan berakhir, suara takbir bergema di seluruh masjid di Rusia untuk menyambut datangnya Idul Fitri. Suasana menjadi sakral dan penuh kebahagiaan, mengingatkan umat Islam akan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Pada Idul Fitri, umat Islam berkumpul di masjid-masjid besar atau lapangan terbuka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat ini biasanya diikuti dengan khotbah yang berisi pesan-pesan tentang kebersamaan, kebaikan, dan pengampunan, menjadikan Idul Fitri momen penuh berkah dan kebahagiaan bagi semua umat Islam di Rusia. Setelah merayakan Idul Fitri, umat Islam saling mengunjungi rumah teman dan keluarga untuk saling memaafkan. Tradisi halal bihalal juga dilakukan, di mana keluarga, teman, dan tetangga saling mengunjungi untuk mengucapkan selamat Idul Fitri dan berbagi kebahagiaan. Di berbagai daerah, perayaan Idul Fitri bahkan lebih meriah dengan jamuan khusus, di mana hidangan tradisional disajikan kepada tamu. Makanan seperti chuchvara dari Tatarstan, yang mirip dengan pangsit khas Asia Tengah, dan plov, nasi pilaf, merupakan bagian dari hidangan khusus yang dinikmati bersama keluarga dan komunitas Muslim. Selain itu, banyak organisasi dan komunitas Muslim di Rusia juga mengadakan kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada orang miskin, memberikan bantuan kepada anak yatim, dan berbagai acara dalam memperkuat persaudaraan Islam bagi umat Islam di Rusia. Idul Fitri bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai iman, persaudaraan,
dan kepedulian sosial. Dengan semangat kebersamaan dan toleransi yang tinggi, mereka terus menjaga kerukunan dan kehidupan beragama di Rusia. Dari waktu ke waktu, Islam di Rusia telah tumbuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keragaman budaya negara itu. Ramadan dan Idul Fitri adalah bukti nyata bagaimana umat Islam di Rusia terus menjaga tradisi Islam dan nilai-nilai, meskipun berada dalam lingkungan yang beragam. Di tengah semangat perayaan, nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas tetap menjadi inti dari Idul Fitri. Banyak organisasi Muslim dan badan amal mengadakan kegiatan sosial, seperti membagikan paket makanan untuk keluarga kurang mampu, memberikan bantuan kepada anak yatim, dan memberikan bantuan kepada orang tua. Tindakan-tindakan ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan kepedulian terhadap orang lain. Tidak hanya di daerah mayoritas Muslim, komunitas Muslim di daerah minoritas juga dapat merasakan kegembiraan Idul Fitri. Mereka mengadakan doa Eid di balai komunitas, pusat budaya Islam, atau bahkan di ruang terbuka. Perayaan ini adalah momen untuk memperkuat ikatan persaudaraan antara sesama Muslim di Rusia, terlepas dari perbedaan etnis dan budaya. Dengan pertumbuhan komunitas Muslim di Rusia, perayaan Ramadan dan Idul Fitri semakin mendapat perhatian luas. Pemerintah Rusia sendiri mengakui keberadaan umat Islam sebagai bagian penting dari masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mendukung keberagaman, termasuk pembangunan masjid, pusat studi Islam, dan peningkatan akses ke produk halal di berbagai kota. Melalui semangat kebersamaan dan toleransi, Muslim di Rusia terus mempertahankan identitas Islam mereka sambil tetap berkontribusi pada kehidupan sosial dan budaya negara itu. Ramadan dan Idul Fitri bukan hanya waktu untuk beribadah dan merayakan, tetapi juga simbol persatuan, keberagaman, dan keharmonisan dalam masyarakat multikultural Rusia. Perayaan Ramadan dan Idul Fitri di Rusia menjadi bukti bahwa Islam tetap tumbuh dan berkembang dengan damai, meskipun berada di lingkungan dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam. Semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi selama bulan suci ini mencerminkan kekuatan Islam sebagai agama yang membawa berkah bagi seluruh alam semesta. Komunitas Muslim yang terus tumbuh di Rusia dan semakin terbukanya masyarakat terhadap Islam telah menarik banyak orang dari luar negeri untuk masuk Islam, bahkan menetap di desa-desa Muslim di Rusia. Faktor utama yang mendorong mereka adalah suasana Islam yang semakin semarak, berkembangnya sarana ibadah, dan dukungan masyarakat Muslim setempat di berbagai daerah seperti Dagestan, Chechnya, Tatarstan, dan Bashkortostan. Kehidupan Islam sangat rawat, masjid berdiri megah, lembaga pendidikan Islam berkembang, dan tradisi Islam masih sangat kuat. Hal ini membuat banyak mualaf dan Muslim dari luar negeri tertarik untuk tinggal di daerah tersebut, mencari lingkungan yang mendukung kehidupan Islam mereka. Banyak dari mereka yang tertarik untuk tinggal di desa-desa Muslim di Rusia karena ingin hidup di masyarakat yang lebih religius, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Beberapa desa di daerah mayoritas Muslim menawarkan gaya hidup yang lebih sederhana, dekat dengan alam, dan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kebijakan pemerintah Rusia yang relatif terbuka terhadap kebebasan beragama di beberapa daerah juga menjadi faktor yang menarik. Pembangunan masjid dan pusat studi Islam terus meningkat, sedangkan pendidikan Islam juga semakin mendapat perhatian dengan semakin banyaknya madrasah dan universitas yang menyediakan program studi Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa Islam semakin berkembang di Rusia dan menjadi daya tarik bagi banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri. Masyarakat Muslim di Rusia tidak hanya mempertahankan jati dirinya, tetapi juga menjadi bagian dari daya tarik global bagi mereka yang mencari kedamaian dalam kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Banyaknya warga negara asing yang berminat untuk masuk Islam dan ingin tinggal di desa-desa Muslim di Rusia juga menunjukkan bahwa Islam di negara tersebut semakin diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya. Daerah seperti Dagestan, Chechnya, Tatarstan, dan Bashkortostan menjadi tujuan utama karena nilai-nilai Islam masih sangat kental di sana, dan kehidupan masyarakatnya berlandaskan pada ajaran Islam. Banyak para mualaf dari berbagai negara memilih untuk pindah ke Rusia karena ingin menjalani kehidupan yang lebih Islami. Mereka tertarik dengan suasana Islam yang kental di beberapa daerah, di mana hukum dan adat istiadat Islam masih dipertahankan. Di Dagestan, misalnya, masjid selalu sibuk dengan kajian agama dan sholat berjamaah, sedangkan di Chechnya, pemerintah setempat sangat mendukung kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, termasuk dalam aspek pendidikan, budaya, dan kehidupan sosial. Tidak hanya itu,
Komunitas Muslim di Rusia dikenal sangat ramah dan terbuka dalam menyambut pendatang baru yang ingin belajar dan memperdalam pemahaman mereka tentang Islam. Banyak masjid dan madrasah besar menyediakan program khusus bagi para mualaf untuk mempelajari dasar-dasar Islam, bahasa Arab, dan fiqh. Dengan fasilitas tersebut, banyak orang asing merasa nyaman dan lebih percaya diri untuk menetap di sana. Selain dari aspek agama, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang asing tertarik untuk tinggal di desa-desa Muslim Rusia. Biaya hidup di beberapa daerah tersebut relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Moskow atau Saint Petersburg. Lingkungan yang alami dan tenang juga menjadi daya tarik bagi mereka yang ingin hidup sederhana dan lebih dekat dengan ajaran Islam. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, telah ada komunitas Muslim internasional yang mulai membangun desa-desa Islam di Rusia. Mereka bekerja sama dengan penduduk lokal untuk membuat desa-desa berbasis Islam yang mandiri, di mana kehidupan sehari-hari dilakukan menurut prinsip-prinsip Islam, dari sistem pendidikan, ekonomi, hingga interaksi sosial. Fenomena ini membuktikan bahwa Islam di Rusia tidak hanya berkembang di kalangan penduduk lokal, tetapi juga menjadi daya tarik bagi banyak umat Islam dari luar negeri. Dengan dukungan dari komunitas Muslim lokal serta pembangunan infrastruktur keagamaan yang terus berlanjut, Rusia semakin menjadi tujuan bagi mereka yang ingin hidup dalam lingkungan Islam yang damai dan harmonis. Selain itu, semakin banyak orang luar yang masuk Islam dan memilih untuk menetap di desa-desa Muslim di Rusia. Fenomena ini juga berdampak positif terhadap perkembangan Islam di negara tersebut. Komunitas Muslim semakin bertambah dan semakin beragam dengan kehadiran orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan etnis yang memperkaya kehidupan Islam di Rusia. Banyak dari mereka datang tidak hanya untuk mencari lingkungan yang lebih Islami, tetapi juga untuk berkontribusi pada pengembangan komunitas Muslim lokal. Beberapa dari mereka membuka usaha halal, membangun sekolah-sekolah Islam, dan terlibat dalam proyek-proyek sosial dan dakwah. Kehadiran mereka membawa pengalaman dan wawasan baru yang semakin memperkuat komunitas Muslim di Rusia. Di beberapa daerah seperti Chechnya dan Dagestan, pemerintah daerah juga mendukung integrasi para mualaf dan imigran dengan menyediakan fasilitas pendidikan Islam, perumahan, dan kesempatan kerja. Mereka yang baru masuk Islam dapat dengan mudah beradaptasi dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam tanpa merasa terasing. Selain itu, keberadaan desa-desa Muslim internasional di Rusia semakin menarik perhatian internasional. Beberapa proyek pengembangan desa Islam telah dimulai dengan tujuan menciptakan masyarakat mandiri berdasarkan hukum Islam. Di desa-desa ini, kehidupan sehari-hari diatur oleh nilai-nilai Islam, termasuk sistem ekonomi berbasis halal, pendidikan yang berfokus pada pengetahuan agama, dan lingkungan sosial yang menjunjung tinggi moral dan etika Islam. Islam di Rusia bukan hanya sekadar agama, tetapi juga bagian penting dari sejarah, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan jumlah penduduk Muslim lebih dari 25 juta, Islam merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks. Meskipun Rusia dikenal sebagai negara dengan mayoritas non-Muslim, kehadiran Islam sangat terasa di berbagai daerah, terutama di Kaukasus Utara, seperti Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Tatarstan, dan Bashkortostan. Di kota-kota besar seperti Moskow, Saint Petersburg, dan Kazan, masyarakat Muslim terus tumbuh dengan masjid-masjid megah di berbagai pusat Islam. Pemerintah Rusia mengakui Islam sebagai salah satu agama tradisional negara tersebut. Dukungan terhadap pembangunan masjid, madrasah, dan pendidikan Islam semakin meningkat, meskipun ada tantangan dalam beberapa aspek. Ketika bulan Ramadan tiba, umat Muslim di Rusia menunjukkan antusiasme yang luar biasa dalam menjalankan ibadahnya, dengan sholat tarawih berjamaah, berbuka puasa bersama, dan berbagai kegiatan sosial serta amal. Perayaan Idul Fitri dan Idul Adha juga menjadi momen besar yang mempererat kebersamaan umat Muslim di seluruh negeri. Islam di Rusia terus berkembang dengan kehidupan yang damai dan harmonis, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya negara tersebut dan keberagaman sejarah. Dengan menguatnya umat Islam dan semakin tingginya kesadaran akan jati diri Islam, masa depan Islam di Rusia semakin terlihat cerah dan menjanjikan. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.